Saudaraku sekalian yang kekasih, kemana arah hidup manusia dan keadaannya ditentukan oleh manusia itu sendiri. Kemana arah hidup manusia dan keadaannya ditentukan oleh manusia itu sendiri. Hal ini merupakan hukum yang tidak bisa dibantah. Hal ini merupakan hukum yang tidak bisa dibantah. Sebagaimana Adam dan Hawa menentukan keadaan diri dan keturunannya, demikian pula kita semua menentukan keadaan kita masing-masing dan keturunan kita, anak cucu kita. Untuk ini kita tidak boleh menyerah kepada nasib atau keadaan sekitar kita yang sering kita anggap sebagai takdir yang tidak bisa ditolak. Apapun keadaan sekitar kita merupakan jalan kita menemukan rencana Allah yang besar, atau sebuah kehidupan ke depan yang penuh harapan. Maksud kehidupan ke depan yang penuh harapan adalah ke depan di dunia ini dan terutama di balik kehidupan dunia ini. Dengan menjadi anak Allah, karena kita menerima Tuhan Yesus sebagai pemilik kehidupan, maka segala sesuatu pasti dalam kontrol dan kendali Allah Bapa. Namun ini bukan berarti segala sesuatu ditentukan oleh Bapa tanpa melibatkan respon kita. Respon manusia, saudaraku, dalam menentukan keadaan dirinya dan keadaan keturunannya sangat penting dan berarti. Harus diingat bahwa kehidupan ini bukanlah serentetan nasib yang ditentukan oleh takdir yang tidak bisa dihindari. Tetapi kehidupan adalah serentetan pilihan yang harus dipilih untuk menentukan keadaan masing-masing individu kita. Dalam serentetan pilihan yang disediakan, selalu ada pilihan yang terbaik yang disediakan Allah Bapa bagi anak-anak yang dikasihinya. Selalu ada pilihan yang terbaik. Tetapi pilihan yang terbaik tersebut tidak otomatis menjadi milik kalau kita tidak memilihnya. Kalau ada seseorang tidak memilih apa yang seharusnya dia pilih, atau yang terbaik yang seharusnya dia pilih, yang Bapa sediakan, maka Bapa pun tidak bisa menghindarkan dan mencegahnya. Karena itu keputusan individu. Sekali lagi, kalau seseorang mengambil keputusan untuk memilih apa yang tidak baik, memilih apa yang seharusnya dia tidak pilih, Allah Bapa tidak bisa menghindarkannya. Kalau seorang tidak memilih apa yang terbaik yang seharusnya dia pilih, Bapa juga tidak bisa menghindarkannya. Dalam hal ini ditemukan keagungan kehidupan makhluk manusia ini, saudaraku. Makhluk manusia yang diberi kehendak bebas untuk menentukan keadaannya, terutama nasib kekalnya. Keagungan ini satu sisi memuat kemungkinan yang sangat mulia, tetapi di sisi lain resiko yang tiada tara ngerinya kalau sampai salah mengambil keputusan. Kalau sampai tidak memilih apa yang terbaik yang Bapa sediakan. Saya ulangi, saudaraku sekalian. Manusia itu makhluk yang agung. Keagungannya juga terletak pada kehendak bebas
untuk menentukan keadaannya, terutama nasib kekalnya. Dan keagungan ini satu sisi memuat kemungkinan yang sangat mulia, tapi di sisi lain resiko yang tiada tara ngerinya kalau seseorang tidak memilih apa yang seharusnya dia pilih. Sebagai makhluk yang diciptakan dengan keadaan seperti ini, kita tidak boleh bersikap pasif. Pasivitas sangat membahayakan, karena pasivitas membawa kepada pilihan yang salah. Pasivitas pasti membawa kepada pilihan yang salah. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa akan selalu ada kesempatan untuk memilih apa yang terbaik. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa akan selalu ada kesempatan untuk memilih apa yang terbaik yang Bapa sediakan. Pilihan yang terbaik sebenarnya merupakan akumulasi dari pilihan-pilihan baik, pilihan-pilihan terbaik setiap harinya. Jadi jangan saudara berpikir bahwa saudara bisa mengambil keputusan memilih yang terbaik kalau keputusan hari demi hari Anda bukan yang baik atau bukan yang terbaik. Pilihan yang terbaik itu hasil akumulasi, pengumpulan dari keputusan-keputusan yang benar setiap hari. Jadi tidak ada dadakan, itu tidak ada. Tidak ada. Ingat ini saudaraku. Dan ini kebodohan banyak orang. Dia berpikir suatu hari dia akan mengambil keputusan memilih yang terbaik dan dia akan selamat. Padahal keputusan yang terbaik itu adalah akumulasi dari pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan memilih apa yang baik setiap harinya. Seseorang tidak akan pernah memilih apa yang terbaik kalau setiap hari tidak memilih apa yang baik yang Allah sediakan. Ini hukum penting, saudara. Jangan berpikir bahwa selalu akan ada kesempatan untuk memilih apa yang terbaik. Pilihan yang terbaik merupakan akumulasi dari keputusan-keputusan yang baik yang seseorang lakukan setiap hari. Tanpa mengambil keputusan dengan kewaspadaan berarti membawa seseorang kepada pilihan yang salah. Ini berarti seseorang membawa dirinya kepada kebinasaan. Jadi betapa berharganya saudaraku setiap kali kita melangkahkan kaki mendengar suara kebenaran. Betapa berharganya pada waktu kita putar CD khotbah di mobil. Betapa berartinya kita bangun pagi tengadah memandang Tuhan. Itu keputusan-keputusan yang terbaik. Pilihan-pilihan yang baik. Yang akan menggiring, menghentar, membawa kita kepada keputusan yang terbaik. Saya terus terang sering habis akal, saudara. Saya sering habis akal. Saya sering kehabisan kata. Bagaimana memotivasi orang untuk mengambil keputusan apa yang baik setiap hari. Suara kebenaran yang begini berharga, saudara, bisa diabaikan. Bagaimana mereka bisa memilih yang terbaik. Bagaimana gereja bisa berdiri ditopang oleh orang-orang yang tidak mengerti apa yang terbaik dalam hidup ini. Kalau dulu kita menggulirkan pelayanan gereja dengan fokus kepada teknis, organisasi, manajemen keuangan. Sekarang sudah sangat jauh beda. Fokus kita adalah memindahkan hati ke kerajaan Bapa di surga. Makanya gereja harus ditopang oleh orang-orang yang mengerti apa yang terbaik, yang dia pilih setiap hari.
Kisah mengenai Adam dan Hawa yang tertuang dalam kitab Kejadian menjadi lebih berarti kalau diambil maknanya. Bukan hanya cerita secara historis, sebab cerita itu sendiri sangat sederhana, saudaraku. Sangat sederhana. Terutama mengenai buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sangat sederhana. Tanpa mengurangi penghargaan kita terhadap kisah tersebut sebagai suatu fakta historis. Tanpa mengurangi penghargaan kita terhadap kisah tersebut sebagai suatu fakta historis. Yang penting adalah makna yang terkandung di dalam kisah tersebut. Sekali lagi khususnya mengenai pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Makna yang terkandung di dalamnya yang implementasi dan aplikasi konkretnya bisa dikenakan dalam hidup kita hari ini. Kalau kisah tersebut hanya dilihat secara historis, maka maknanya menjadi sangat dangkal dan bisa membingungkan. Kalau kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa sekitar pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu hanya dilihat secara historis, maka maknanya menjadi sangat dangkal dan bisa membingungkan. Pikiran modern yang terlatih analitis, kritis dan cermat akan tertumbuk pada kesederhanaan kisah yang membingungkan. Kisah sederhana yang membingungkan jika hanya melihat secara historis. Tetapi dengan hikmat Tuhan dapat diurai kebenaran dari kisah tersebut yang sangat luar biasa. Kisah itu sendiri sebenarnya sangat luar biasa, memuat kecerdasan yang sangat mengagumkan. Jika kita dengan teduh merenungkan kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa secara logika, ya, yang diasah oleh kebenaran banyak teks Alkitab, maka kita akan menemukan makna yang luar biasa dari kisah tersebut. Itu bukan sekedar kisah. Ada sesuatu yang lebih bermakna dari kisah tersebut. Lebih bermakna dari kisah secara sekilas dan hurufiah. Makna itulah yang dapat diurai sehingga dapat menjadi konsumsi jiwa di zaman manapun. Dalam hal ini, selain Roh Kudus yang memimpin kita untuk mengerti kebenaran, sesuai dengan Yohanes 16 ayat 13 bahwa Roh Kudus Parakletos akan membawa kita kepada segala kebenaran, dibutuhkan keterbukaan diri untuk berani menerima hal-hal yang selama ini telah terkunci, terpatok pada pemikiran konservatif, pemikiran kuno, kolot. Tentu Allah yang maha cerdas tidak secara dangkal memberi peraturan antara makan buah dan tidak makan buah. Allah itu cerdas dan maha cerdas. Tidak sesederhana itu mestinya. Sekali lagi kalau kita melihatnya secara historis, harafiah, terkesan sangat dangkal dan bisa membingungkan oleh pikiran modern yang terlatih analitis, kritis, dan cermat. Allah itu cerdas. Tentu Allah yang maha cerdas tidak secara dangkal memberi peraturan antara makan buah dan tidak makan buah. Kalau makan buah berarti memberontak. Kalau tidak makan berarti taat. Sebenarnya ada yang hendak dijelaskan Tuhan kepada manusia. Yang lebih dari sekedar cerita sederhana itu. Bagi orang-orang yang hidup pada zaman ketika kitab itu ditulis. 3.500 tahun yang lalu. Sekitar 1440 sebelum Masehi. Jadi dihitung dalam kurun waktu kita pas sekitar 3.501 yang tahun lalu.
Mereka mengerti kisah itu membawa pesan. Tetapi Tuhan tidak bisa mengemukakan secara rinci dan detail. Karena mereka orang-orang yang berpikiran sangat sederhana. Sangat sederhana. Bangsa budak selama 6-7 generasi sebagai bangsa yang tertindas. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, sekarang kisah itu pasti memuat kebenaran yang hendak Tuhan bukakan bagi kita. Sekali lagi, hanya mereka tidak akan mampu mengerti kalau dijelaskan secara terperinci dan detail. Karena penerima kitab Kejadian pada mulanya adalah orang-orang yang berpikiran sangat sederhana. Bagi mereka cerita itu sudah cukup mewakili kehendak Tuhan yang harus mereka pahami. Tetapi setelah sekian ribu tahun, terutama setelah Injil diberitakan, di mana dapat diperoleh pengetahuan tanpa batas oleh tuntunan Roh Kudus yang membawa orang percaya kepada seluruh kebenaran, maka kita harus bisa memahami kisah dalam kitab Kejadian itu secara mendalam. Makna yang hendak dikemukakan dalam kisah Adam dan Hawa bisa bertahap. Makna yang dibukakan oleh Tuhan, dikemukakan dalam kisah Adam dan Hawa itu bisa bertahap sesuai dengan usia zaman dan kecerdasan manusia. Di sini kisah tersebut memiliki fleksibilitas yang tinggi. Fleksibilitas yang tinggi. Karena dinamisitas Roh Kudus. Ya, memimpin orang percaya. Memimpin kita yang haus dan lapar akan kebenaran. Roh Kudus yang dinamis, dan kalau anak Tuhan juga dinamis berubah, dinamis bergerak, dinamis belajar, maka fleksibilitas daripada kisah itu pun akan juga tanpa batas. Di sini kisah tersebut memiliki fleksibilitas tanpa batas, dan Tuhan mendesain kisah tersebut akan tetap up to date dan relevan di sepanjang zaman. Dan bersiap saudara untuk menerima makna yang lebih dalam dari sekedar kisah secara historis harafiah, seperti anak-anak sekolah minggu telah menerimanya. Kalau hendak menemukan makna yang lebih dalam dari sekedar fakta historis, dari kisah yang sangat sederhana mengenai buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu kita harus berani untuk mengesampingkan fakta harafiah tersebut tanpa bermaksud membuang dan tidak menghargainya. Kita harus berani tidak mempersoalkan apa warna buah tersebut, bagaimana rasa dan bentuknya. Harus berani diabaikan, dan memang selama ini diabaikan. Tetapi kalau kita hanya mengabaikan secara banci, mengabaikan tanpa membuat pendalaman, itu pun percuma. Kita mengabaikan tidak bermaksud membuang dan kurang menghargai. Tetapi kita tidak perlu mempersoalkan sekali lagi apa warna buah tersebut, bagaimana rasa dan bentuknya. Terpenting yang harus ditangkap dalam kisah tersebut adalah kesediaan manusia untuk menghormati Tuhan atau memberontak seperti malaikat yang jatuh. Buah tersebut merupakan pilihan. Apakah manusia bersedia hidup dalam tuntunan Bapa sehingga mengerti apa yang baik dan jahat dari perspektif Bapa, atau mengetahui apa yang baik dan jahat dalam perspektif yang lain? Pilihan. Ingat di awal khotbah saya tadi saya bicara soal pilihan. Jadi kisah Adam dan Hawa ini maknanya bukan sekedar kalau makan buah mati, tidak makan buah taat. Pasti tidak sekedar cerita yang sederhana yang menjadi konsumsi anak sekolah minggu. Kita berani mempersoalkan apa yang tidak prinsip dan mengambil maknanya. Ternyata di situ memuat kenyataan bahwa manusia diperhadapkan pada pilihan.
Apakah manusia bersedia hidup dalam tuntunan Bapa sehingga mengerti apa yang baik dan jahat dari perspektif Bapa, atau mengetahui apa yang baik dan jahat dari perspektif yang lain? Yang baik dan yang jahat, yang baik dan yang gak baik. Bagaimana cara memandang itu? Tergantung seberapa Anda diajar oleh Tuhan lewat suara kebenaran. Itu sama artinya bagaimana cara Anda memandang hidup. Menggerakkan lidah, menggerakkan mata, menggerakkan tangan, menghitung uang, memandang harta dan lain sebagainya. Ini penting. Kalau kamu makan buah ini, kamu tidak mati, kata iblis. Kamu menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan jahat. Apakah Allah Bapa tidak ingin anak-anaknya memiliki kemampuan untuk mengerti apa yang baik dan jahat? Tentu ingin, tapi dari perspektif Allah, bukan dari perspektif manusia atau perspektif kuasa lain, iblis dalam hal ini. Rupanya manusia memilih mengetahui apa yang baik dan jahat dari perspektif yang salah, sehingga manusia melihat segala sesuatu menjadi salah. Hal ini ditunjukkan dengan perasaan malu atas ketelanjangan mereka yang seharusnya bukan sesuatu yang memalukan. Tuh lihat, perspektif ini sudah salah. Kerusakan manusia ini pada mulanya bukan pada perubahan fisik, tapi cara memandang sesuatu. Bapak Ibu ini ya, masing-masing itu punya perspektif. Dan perspektif Anda itu, cara memandang saudara itu, tergantung apa yang mewarnai pikiran saudara. Yang tekun mendengar suara kebenaran saja, perspektifnya belum tentu dirubah cepat loh. Ingat, memilih yang terbaik bukan dalam satu kali tindakan. Ingat ya, memilih apa yang terbaik ada hasil akumulasi dari memilih apa yang baik atau terbaik setiap hari. Pertanyaan sederhana yang patut dikemukakan. Apakah dengan sekali makan buah itu, seketika itu juga pikirannya berubah? Ya, Anda mengharapkan kisah kejadian itu mau berapa lembar? Itu kan cuma satu ayat langsung berubah. Pertanyaan sederhana yang patut dikemukakan, apakah dengan sekali makan buah seketika itu pikirannya berubah? Nah, kalau begini, kalau perubahan ini dalam suatu kejadian sekejap, terdapat unsur mistik yang sangat kuat, dan hal itu sangat tidak logis. Saya sudah katakan kita melihat maknanya, bukan secara historis harafiah seperti anak sekolah minggu dengar cerita itu. Begitu makan buah, pus, nah itu yang kita tahu selama ini kan. Begitu makan buah langsung yes, terbuka. Itu kan ditulis dalam satu tulisan seringkas-ringkasnya untuk manusia pada zamannya supaya mereka memahami. Tapi untuk zaman kita hari ini sudah berbeda, karena Tuhan sudah mewahyukan kita begitu banyak kebenaran. Maka kita harus bisa melihat behind the story, behind the fact. We have to find. Faktanya hari ini ditemukan bahwa manusia tidak bisa baik mendadak atau jahat mendadak. Keputusan seseorang ditentukan oleh pertimbangan dan pertimbangan manusia. Pertimbangan itu terbentuk dari perjalanan panjang hidupnya. Saya ulangi. Fakta hari ini kita melihat manusia yang sama tidak bisa baik mendadak atau jahat mendadak. Keputusan seseorang ditentukan oleh pertimbangannya. Dan pertimbangan manusia terbentuk dari perjalanan panjang dari apa yang diserapnya. Perhatikan itu saudara. Sangat besar kemungkinan keputusan manusia memilih memberontak kepada Bapa juga melalui proses panjang. Dan hal ini bisa diterima secara logis dan natural. Oke, anggaplah kisah itu harafiah. Anggaplah. Tidak mungkin Adam tidak pernah lewat tempat itu, bukan? Saya pernah mengatakan kalau ini Taman Eden, saudara. Ini klaster pisang, ini klaster pepaya, ini klaster durian, ini klaster jeruk, dan berbagai buah-buah yang lain.
Dan ini binatang-binatang, tidak mungkin Adam tinggalnya di sini. Logisnya. Yang sangat logis tinggalnya di tengah. Dan buah itu ditaruh di, ya terserah Anda menganggap ini nggak logis ya. Teduh dulu. Saya sudah bilang dengan teduh Anda memikirkan, maka kita akan menangkap behind the case, behind the story. Ini pergumulan, anggaplah itu harafiah. Oke. Ini pasti pergumulan, tidak mungkin hanya sekali itu. Perjalanan panjang. Pada dasarnya pergumulan manusia adalah memilih antara yang baik menurut Tuhan atau yang baik menurut yang lain. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 6, oke kita baca dulu saudara. Demikian firman Tuhan. Ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Kok tahu? Punya konsep nggak? Saudara, kalau orang belum pernah lihat salak, nih buah salak, betul nggak? Iya dong. Kok berbulu kayak ular, betul? Kalau orang belum pernah lihat buah rambutan, nih manis, berambut. Kalau dia tahu itu baik, apakah baru kali itu dia lihat? Oke, 2 kali. Apakah cukup 2 kali? Baca coba. Dan sedap kelihatannya. Sedap kelihatannya. Terus? Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Coba. Kalimat-kalimat ini memuat misteri. Nah, kalau kita masih sekolah minggu, tidak perlu menggali. Tapi kita bukan anak sekolah minggu lagi, bro. Kita udah tua, bro. Kita mau menemukan implementasi, aplikasi dari kebenaran itu. Apa keterkaitan, apa hubungan, apa implementasi kisah itu dalam hidup kita secara konkret hari ini? Pasti implementatif sekali, nggak mungkin enggak. Pasti aplikatif untuk bisa menjadi norma kehidupan kita. Pasti. Nggak mungkin cuma secara historis manusia tak sedang dosa ya udah. Itu dulu. Waktu kita masih bintang kecil, masih anak-anak. Dari tulisan ini dapatlah disimpulkan sederhana bahwa Hawa sudah memiliki pengertian terhadap buah itu. Sebab ketika ia melihat, ia menilai baik untuk dimakan dan menarik hati memberi pengertian. Apakah kejadian itu hanya sekali peristiwa dan sekejap mengubah jalan hidup manusia? Kok cerita Alkitab kayak dongeng-dongeng agama-agama suku? Ya memang Pak, pada zaman dulu menurut analisa perjanjian lama umum, dalam arkeologi memang ditemukan kisah-kisah yang mirip dengan itu di sekitar Kanaan. Oke. Tapi kalau Tuhan melegitimasi itu sebagai kebenaran firman, pasti ada makna. Amin. Pasti ada makna. Kalau suku-suku lain, bangsa-bangsa lain boleh punya cerita yang mirip seperti ini, you pasti nggak menemukan maknanya. Bedanya kita harus ada maknanya yang bisa merubah hidup kita. Bukan tidak mungkin bahwa itu merupakan proses panjang. Taman Eden adalah pergumulan manusia antara memilih apa yang baik menurut Tuhan dan yang baik menurut yang lain, bukan menurut Tuhan. Nah, selama ini orang memandang Eden itu taman yang nyaman dan damai. Sebuah kesempurnaan, keindahan dan kebahagiaan manusia. Tetapi ternyata Taman Eden adalah medan pergumulan besar dalam kehidupan manusia. Selama ini kita salah memandang Eden. Dan saya belum pernah mendengar pendeta berbicara dan pengkhotbah berkata, atau buku yang menulis bahwa Eden itu tempat peperangan. Saya menyampaikan hari ini, Eden tempat pergumulan. Di tempat inilah terjadi pergumulan panjang untuk menentukan nasib manusia dan keturunannya. Taman Eden adalah medan peperangan terbesar yang pernah ada dalam kenyataan sejarah kehidupan. Dan tentu ini terukir di kitab kekekalan. Kenapa? Gara-gara ini Allah anak menjadi manusia. Dan dia balik ke surga membuat tubuh seperti tubuh kita. Padahal sebelumnya tidak. Dan bahkan mungkin sampai selama-lamanya satu-satunya tangan yang berlubang adalah tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setiap kali
Kita melihat tangan yang berlubang itu, kita ingat kasihnya kepada kita. Ini pasti dicatat, diukir dalam kitab kekekalan. Jadi kenangan abadi. Eden, medan peperangan terbesar yang pernah ada dalam kenyataan sejarah kehidupan. Tapi pikiran kita disimpangkan selama ini. Eden tempat Adam dan Hawa. Tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan. Salah. Karena kita memahaminya hanya salah historis, harafiah, miskin dan dangkal tanpa makna. Taman Eden adalah taman harapan dan taman impian. Masih sebagai taman harapan dan taman impian. Bukan saja untuk manusia yang diberi kepercayaan untuk mengelola sebagai manajer, tapi juga harapan impian Tuhan sebagai owner yang mengendaki manusia dengan ketaatannya dapat meringkus malaikat yang jatuh, yaitu Lucifer. Jadi hari ini mungkin kita mulai berubah. Eden itu seperti ring tinju, saudara. Dan ini mungkin jadi revolusi besar bagi orang yang percaya. Buat saya sih yakin banget. Bagi yang ragu-ragu ya diam aja dulu. Nanti kalau orang mendengar sepotong, orang bilang, gembala sedang gila itu. Taman Eden itu bukan taman yang indah. Taman tempat peperangan, ya. Ya, bukan tidak ada indahnya sama sekali. Tuhan pun hadir di sana, saudara. Mendampingi Adam. Saya senang dengan istilah Roh Kudus Parakletos. Ya. Roh Kudus itu Parakletos. Parakletos, bukan Perikletos ya. Karena ada yang berusaha untuk menyimpangkan kata Parakletos jadi Perikletos. Salah. Pendamping. Roh Kudus ini sama dengan Roh Allah. Memang agak sulit membedakan antara Roh Allah dan Allah Bapa. Agak sulit. Harus cermat lihat konteksnya. Ini Allah Bapa atau Roh yang diutusnya. Roh Allah atau Roh Kudus ini sudah mendampingi manusia sejak semula. Sejak semula. Adam dan Hawa pun didampingi oleh Roh Allah. Bahkan ketika mengambil keputusan untuk salah dan diusir, Roh Allah masih mendampingi keturunan Set. Sampai di kitab Kejadian pasal 6 ketika mata anak-anak Set yang disebut anak-anak Allah, yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, tertarik kepada anak-anak Kain yang disebut anak-anak manusia, dan mereka kawin campur. Apa keluhan Allah? Rohku tidak selamanya tinggal, karena manusia daging adanya. Daging adanya. Daging ini berubah terus loh Pak. Kalau Anda makan yang Anda asup itu, yang Anda makan itu menjadi sel-sel di tubuh kita. Makanya kalau makan orang baik, selnya baik dan panjang umur. Itu hukum yang kamu tabur, kamu tuai. Manusia pertama dan Hawa juga makan biji-bijian dan buah. Betul? Betapa sempurnanya itu fisiknya, saudara. Makanya biasa dalam dosa karena makanannya baik bisa umur 900 tahun. Kok bisa Pak? Ya bisa. Ini berganti terus selnya. Terus berganti selnya. Mengerti maksudnya? Anda belum aminnya belum yakin. Lalu maksudnya kenapa manusia makan? Karena selnya harus berganti. Tetapi rohnya tidak berganti. Ini hanya kemah. Nah, sebelum jatuh dalam dosa, pergantian sel tidak disertai degradasi. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, pergantian sel disertai dengan degradasi sampai kepada kematian. Nah, kalau manusia mengkonsumsi makan yang baik, percaya deh panjang umur, saudara. Nah, Roh Allah ini pendamping. Jadi Roh Allah berbicara, tapi juga pergumulan di Eden itu untuk memilih apa yang baik menurut perspektif Allah atau baik menurut perspektif setan. Manusia memilih apa yang baik dalam perspektif setan, jatuh dia. Kisah
membawa manusia kejatuhan. Itu adalah akibat dari keputusan dan pilihan manusia itu sendiri. Taman impian, taman harapan lenyap. Bumi terkutuk, manusia terusir. Dan anak Allah harus turun ke dunia. Kalau boleh berandai-andai, andai saja manusia tidak jatuh dalam dosa, maka tidak ada nada tragis dalam kenyataan hidup kita hari ini. Tidak ada. Manusia akan berkembang biak dan melahirkan anak-anak yang perkasa di bumi dan memuliakan Allah sepanjang masa. Tapi kisah telah berbeda, saudaraku. Keputusan dari manusia adalah memberontak. Allah anak yang kemudian menjadi Adam kedua harus turun untuk menyelamatkannya. Tuhan kita Yesus Kristus menjadi Adam kedua. Untuk itu dalam segala hal ia harus disamakan dengan manusia. Ibrani 2:17. Dalam segala hal. Syukur Allah anak memenangkan pergumulan dengan ketaatan dalam melawan Lucifer. Ketaatan Allah anak adalah kemenangan bagi dirinya dan kesempatan bagi manusia keturunan Adam untuk memulai kembali pergumulan yang sama yang pernah dialami nenek moyang manusia itu. Saya ulangi. Kemenangan Tuhan Yesus Kristus adalah kemenangan bagi dirinya yang dipersembahkan bagi Allah Bapa demi rencana yang agung. Itu menciptakan manusia serupa segambar dengan dirinya, segambar serupa dengan Bapa di surga. Dan bagi kita kemenangan Tuhan Yesus kesempatan untuk memulai kembali pergumulan yang sama yang pernah dialami nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Saya tambahkan, saya ulangi, kemenangan Tuhan Yesus adalah pembelaan Tuhan Yesus terhadap rencana Bapa menciptakan makhluk yang segambar dan serupa dengan dirinya. Inilah yang disebut menggenapi rencana Bapa. Tuhan Yesus dapat menyatakan sudah selesai, berarti tugasnya sudah selesai, sempurna. Tetapi harus dipahami bahwa kata sudah selesai ini tidak membuat manusia otomatis menjadi manusia seperti yang diinginkan Bapa. Penyelesaian tugas Tuhan Yesus adalah pergumulan panjang perjalanan manusia untuk kembali bertarung dengan kuasa kegelapan. Saya ulangi. Penyelesaian tugas yang Yesus lakukan sudah selesai. Ada permulaan panjang perjalanan manusia untuk kembali bertarung dengan kuasa kegelapan. Dunia ini bukan Eden untuk menetap aman sejahtera. Mestinya Eden itu taman harapan, taman impian. Sorry, forget it. Sorry, lupakan Eden. Dunia apalagi? Sorry, lupakan. Lupakan, ini bukan Eden. Eden yang diciptakan Allah saja taman impian, taman harapan. Belum jadi impian nyata. Belum jadi harapan yang memuaskan. Apalagi dunia kita hari ini. Dunia ini bukanlah Eden untuk menetap aman sejahtera. Dunia adalah medan pertempuran yang tidak pernah berhenti. Sampai sejarah dunia diakhiri oleh Bapa pada waktunya. Panggilan sebagai orang Kristen adalah panggilan untuk mengulangi perjuangan Adam pertama yang gagal. Atau meneruskan perjuangan Adam kedua yang berhasil. Saya ulangi. Panggilan menjadi orang Kristen adalah mengulangi perjuangan Adam pertama yang gagal. Atau meneruskan perjuangan Adam kedua yang berhasil. Adam pertama gagal, amin. Kita gantikan, sekarang aku yang bergumul. Atau perjuangan Tuhan Yesus yang berhasil diteruskan. Sebab untuk itu aku hidup jadi anak Tuhan, yaitu menciptakan makhluk-makhluk baru seperti yang Allah kehendaki. Aku meneruskan perjuangannya. Kalau kita dipanggil menjadi umat pilihan, perjuangan ini tidak boleh dihindari. Menghindari perjuangan ini berarti menolak menjadi umat pilihan. Kita nggak bisa harap banyak orang mau. Kita nggak usah harap banyak gereja. Kita mengharap banyak anak-anak Tuhan yang dipilih Allah.
melihat pergumulan Adam pertama di Eden, kita dapat melihat pergumulan hidup kita hari ini. Melihat pergumulan Adam pertama di Eden, kita dapat melihat pergumulan hidup kita hari ini. Adam pertama diperintahkan untuk mengelola karya penciptaan alam semesta yang harus diteruskan oleh mereka. Adam pertama diperintahkan untuk mengelola karya penciptaan, kelola bumi ini, taklukkan. Untuk menaklukkan bumi juga harus menaklukkan semua rintangannya, termasuk Lucifer yang dibuang di bumi. Sekarang kita meneruskan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus dan mengalahkan pekerjaan iblis yang menguasai banyak manusia. Paham? Paralel, saudara. Kalau Adam, saudara, Adam pertama maksudnya, ini orang percaya. Ini mengolah penciptaan. Taklukkan iblis. Taklukkan bumi termasuk yang menghalanginya, Lucifer. Ini keselamatan. Meneruskan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Penciptaan alam semesta harus diteruskan, bukan? Dikelola bumi ini dengan segala kekayaan yang tidak terbatas. Dan menaklukkan bumi termasuk iblis yang ada di dalamnya. Sekarang kita meneruskan karya keselamatan Allah. Tidak cukup hanya sampai di Calvary. Harus sampai ke ujung bumi. Dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang dikuasai iblis. Seandainya Adam berhasil menaklukkan iblis dengan ketaatannya, maka tidak perlu kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena gak ada yang tidak selamat. Adalah sangat keliru kalau berpikir bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus membawa orang Kristen kepada Eden di bumi, yaitu suatu kehidupan yang diberkati Tuhan, dilindungi, dipenuhi dengan segala berkat yang melimpah, sehingga hidup bisa dinikmati, sehingga hidup kurang atau sedikit persoalan. Salah itu. Justru setelah menjadi anak Tuhan, maka perjuangan akan dimulai. Perjuangan yang jauh lebih berat dari sebelum menerima Tuhan Yesus. Lebih berat dibanding dengan sebelum menerima Yesus sebagai pemilik kehidupan. Sebab pada waktu seseorang mengakui Tuhan Yesus sebagai pemilik kehidupan, maka ia harus berdiri sebagai pihak yang memusuhi malaikat yang jatuh. Ia harus memberi diri diubah seperti Tuhan Yesus dan harus memikul salib, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Memberitakan Injil. Dalam hal ini kekristenan tidak boleh diajarkan sebagai jalan yang mudah. Kekristenan diterima bukan sebagai kontribusi untuk memperoleh kesenangan hidup di dunia ini, atau kemudahan dalam menghadapi segala masalah. Kekristenan adalah lorong sekolah kehidupan dan perjuangan menggenapi rencana Bapa yang tertunda, yaitu manusia-manusia yang sekarang dikuasai iblis, supaya dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Jadi kalau cuma membawa mereka ke gereja, belum lengkap, belum cukup. Nangkep saudaraku? Belum. Jadi kalau kita memahami kisah Adam dan Hawa di Taman Eden hanya secara historis, maka kita kehilangan makna yang harus dikenakan dalam kehidupan sekarang ini secara konkret. Kisah itu menjadi miskin dan hanya menjadi konsumsi anak-anak sekolah minggu. Kisah bagai dongeng yang tidak memiliki makna implementatif yang kontekstual dengan keadaan hidup kita hari ini. Maka orang-orang yang tidak mengerti makna kebenaran ini tidak akan menemukan panggilan dan tanggung jawab sebagai umat pilihan. Itu berarti mereka tidak masuk dalam pergumulan rohani, peperangan rohani yang dikobarkan Allah sejak semula. Peperangan itu Allah yang kobarkan. Allah yang membuat ring pergulatan, ring tinju kehidupan. Jadi kalau orang Kristen tidak mengerti hal ini, tidak mengerti makna kebenaran ini, memandang kisah Adam dan Hawa dongeng yang tidak memiliki makna implementatif, tidak memiliki makna implementatif yang kontekstual dengan keadaan hidup hari ini, maka orang-orang itu tidak menemukan panggilan dan tanggung jawab sebagai umat pilihan.
itu berarti mereka tidak masuk dalam pergumulan rohani atau peperangan rohani yang sudah dikobarkan Bapa sejak semula ketika menciptakan manusia. Melihat pergumulan Adam, baik tugas, tanggung jawab, dan hak-haknya, kita dapat melihat pergumulan hidup orang percaya. Kalau Adam diberi tanggung jawab untuk menaklukkan bumi, tentu dengan segala rintangan termasuk Lucifer yang dibuang di bumi, yang akhirnya diharapkan Adam menjadi raja atau penguasa di bumi ini, tapi gagal. Sebagai anak-anak Allah kita diberi tanggung jawab untuk bertumbuh dalam kesempurnaan seperti Kristus dan pengabdian sepenuh bagi Allah Bapa. Dan pada akhirnya kita diharapkan bisa masuk langit baru, bumi baru, dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya kita melihat Adam, kita melihat hidup kita hari ini. Kisah Adam menjadi cermin dari pergumulan hidup manusia. Pilihan hari ini tersedia untuk menjadi umat pilihan selamanya dalam kerajaan Allah, atau menjadi sekutu iblis selamanya dalam kegelapan. Pergumulan hidup kita hari ini adalah pergumulan untuk memilih dan menentukan apa kita berdiri di pihak Tuhan dengan benar atau tidak. Memutuskan untuk memilih apa yang baik menurut perspektif Allah atau yang baik menurut perspektif manusia. Apakah kita mau memahami apa yang baik dan jahat dari perspektif Allah atau baik dan jahat dalam perspektif yang lain? Apakah kita mau menempatkan diri sebagai hamba bagi Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya, atau kita masih memiliki diri sendiri dan jadi tuan dan majikan bagi diri kita masing-masing? Kalau kita melihat fakta hari ini, saudaraku sekalian, banyak orang tidak menempatkan diri di tempat yang benar. Berhubung ada dalam kegiatan agama, apalagi mengambil bagian dalam pelayanan, apalagi menjadi pendeta, tidak merasa berkhianat kepada Tuhan. Banyak orang merasa berdiri di pihak Tuhan, padahal bila dilihat dari ukuran kebenaran Injil, mereka bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Mereka digambarkan Tuhan Yesus seperti seorang yang mati menguburkan orang mati. Lukas 9:60. Orang mati menguburkan orang mati, maksudnya orang-orang yang sebenarnya tidak diperhitungkan oleh Tuhan sama sekali. Mereka tidak berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kalaupun ada dalam lingkungan pelayanan, justru akan mengganggu dan merusak pekerjaan Tuhan. Percayalah. Kalau gereja yang hanya mencari duit, mengobarkan nama gereja dan pendeta, orang-orang baik berorganisasi yang dibutuhkan. Tapi kalau gereja yang sungguh-sungguh mau menghantar orang, memikirkan langit baru bumi baru, orang-orang seperti ini tidak berguna, bahkan mengganggu. Ingat perkataan saya. Mau tidak mau Anda harus belajar kebenaran. Mau tidak mau kita harus sama-sama melangkah untuk mengerti apa sebenarnya yang dikehendaki Allah menjadi umat pilihan Tuhan itu. Pergumulan ini bukan ringan, bukan berat, tetapi sangat berat. Dan kalau Anda tidak menyadari beratnya pergumulan ini, berarti Anda dalam tawanan. Nggak bisa rileks kita. Orang menghadapi keadaan diri kita saja kita capek. Ingat khotbah saya yang lalu, Erasus hitam, Erasus putih. Bambang hitam, Bambang putih. Kapan kita tahu itu? Waktu kita bersalah. Karena kita belajar firman, berkerinduan jadi benar dan jujur, kita lihat, ini aku salah. Bahkan dalam tindakan-tindakan yang kelihatannya baik, penuh intrik-intrik, ketidakjujuran, ketidaktulusan, kita baca yang hitam ini. Tentu kita mau bertobat. Dan baru kita berdoa, kita melihat hitamnya hidup kita. Ini sudah pergumulan, saudaraku. Ini belum kita melayani, belum, baru menggumuli diri sendiri. Orang yang memahami bahwa hidup ini adalah panggilan untuk melakukan kehendak Bapa, ia akan terus bergerak untuk berusaha mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Perjalanan hidupnya adalah perjalanan melakukan tugas. Ia sadar ia tercipta hanya untuk memuaskan penciptanya. Bukankah ini yang seharusnya dilakukan oleh Adam, manusia pertama? Sayang, Adam memilih yang salah, sehingga rencana Allah dalam hidupnya gagal. Sebagai anak-anak Allah, hendaknya kita tidak mengalami kegagalan seperti Adam pertama.
Tetapi kita mau menjadi pemenang seperti Adam kedua. Tapi jangan dibohongi. Menjadi pemenang tidak otomatis. Itu pergumulan panjang dan mahal. Jangan gampang mengatakan kamu umat pemenang. Bahkan jangan mudah mengatakan aku umat pemenang. Bayar harga pergumulanmu, baru temukan kemenanganmu. Amin.